Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan bervlog Umanukat SC part 80. Nah, di part 80 ini saya akan membahas tentang tim-tim sepak bola Liga Indonesia. Kalau misalkan liga ini sudah berjalan, misalkan tim A melawan tim B ini dilangsungkan di tempat netral ya. Untuk suatu pertandingannya ini bagaimana. Nah, ini saya belum tentukan judulnya ya di vlog saya yang satu ini, karena memang saya agak sedikit bingung menuliskan judulnya. Tapi kalau misalkan dicontohkan seperti ini, kalau pertandingan Persija ini dilangsungkan di luar Jakarta ataupun luar Bandung, atau lebih kompleks, lebih tepatnya ini dilangsungkan di tempat netral, ini bagaimana. Nah, kita tahu kalau pandemi COVID-19 ini belum selesai ya. Nah, dan persebarannya di suatu daerah dengan satu daerah yang lain ini juga tidak sama ya. Ada yang sudah mulai melandai menurun, ada yang masih drastis naik. Nah, ini kan juga menjadi aspek tersendiri ya. Kalau menurut pengamatan saya ini, bagaimana kalau pertandingan sepak bola ini dilangsungkan di tempat netral, misalkan tadi Persija Persib ya, kemudian ini pertandingan Arema Persebaya ini juga misalkan dilangsungkan di luar Malang ataupun Surabaya, tapi dilangsungkan di kota yang memang ini mempunyai grafik penyebaran COVID yang tidak tinggi alias rendah ya, atau zonasinya ini kalau misalkan di Satgas COVID ini ada zona oranye atau zona kuning. Ini kan zona yang tidak rawan penyebaran COVID-nya ya di suatu kota tersebut. Nah, tapi kalau kita melihat dari aspek seperti ini, kita harus menyiapkan juga beberapa kota ini yang mempunyai aspek fasilitas stadion yang memang memenuhi syarat untuk digelarnya pertandingan kasta tertinggi sepak bola Indonesia ataupun suatu pertandingan sepak bola secara resmi, baik Liga 1 ataupun Liga 2 ataupun Liga 3. Nah, ini juga beberapa aspek ya, karena memang saya ini masih berandai-andai ataupun istilahnya juga memplanning Liga Indonesia ini nantinya berjalan seperti apa di tahun 2021 selama pandemi COVID-19 ini, ataupun memang kita bisa menirukan di Eropa ya. Ini pertandingan ini digelar tetap, misalkan Persija Persib ini digelar di Jakarta dan di Bandung tetap, namun tanpa penonton. Nah, tapi kalau kita melihat dari animo masyarakat sepak bola Indonesia akan sepak bola ini memang agak sulit dibendung ya, apalagi meskipun itu di masa pandemi, pasti juga ada yang memang pasti ya, kalau menurut saya ini ada yang memaksa nanti untuk menyaksikan pertandingan sepak bola meskipun itu dilarang ya, karena memang pertandingan sepak bola di seluruh dunia ini memang tidak boleh dihadiri oleh penonton, kecuali kalau memang daerah penyebaran COVID-19-nya di suatu kota atau daerah tersebut memang penyebarannya ini rendah, baru diperbolehkan dihadiri oleh penonton meskipun tidak 100% dari kapasitas stadionnya. Nah, ini juga kalau menurut saya di Indonesia kalau diterapkan seperti ini juga melihat dari animo sepak bola supporter di Indonesia ini juga agak sulit ya. Apalagi kalau misalkan pertandingan big match Persija Persib ataupun Arema Persebaya ini, kalau misalkan Arema Persebaya dilangsungkan di Malang ataupun di Surabaya ya, ketika Persebaya melawan Arema ataupun sebaliknya, ini akan saya rasa agak sulit ya, karena memang animonya supporter Indonesia ini nggak usah diragukan lagi. Memang kalau ke sepak bola ini fanatiknya ini juga sudah terkenal atau dikenal di seluruh dunia lah. Nah, kalau saran saya memang ya dari awal ini, kalau misalkan pertandingan sepak bola tim A dan tim B ini tidak bisa digelar, lebih baik saran saya ini dipindahkan di tempat netral, dan di tempat netral ini juga mempunyai fasilitas stadion yang memang memadai untuk digelarnya pertandingan sepak bola nasional, dan ataupun penyebaran COVID-19-nya di suatu daerah tersebut melandai turun ataupun bisa dikatakan zona kuning ataupun zona oranye. Nah, demikian ya vlog saya kali ini.
Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya, dan kita bisa beraktivitas lagi. Untuk teman-teman supporter sepak bola Indonesia ini juga bisa dengan normal mendukung kembali tim sepak bola yang didukung masing-masing ya. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.